Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan dari jamaah. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana perbedaan kepiting yang halal dan yang haram serta hukum tinta cumi-cumi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Ini memang ada beberapa binatang yang mirip bentuknya, padahal sebetulnya itu berbeda. Fisiknya juga ada perbedaan. Dari segi habitat kehidupannya, tempat di mana dia hidup itu juga berbeda. Jadi ada kepiting, ada rajungan, ada yuyu, istilahnya dalam bahasa Jawa itu. Ini ada kura-kura, ada penyu, ada bulus. Nah, ini juga mirip begitu. Maka walaupun di kitab-kitab fikih semua menyatakan bahwa saraton itu yang diartikan kepiting itu adalah tidak halal. Ini kalau nasnya saraton itu. Tetapi Imam Syafi'i radhiyallahu anhu menyatakan secara tegas bahwa binatang-binatang yang hanya hidup di air maka itu semuanya halal dikonsumsi. Jadi beliau tegas pernyataannya bahwa semua binatang yang hanya hidup di air, habitatnya hanya di dalam air, maka itu halal. Dan itu oleh ulama-ulama madzhab Syafi'i juga ditegaskan apapun bentuknya begitu. Jadi apapun bentuknya. Karena itu ada nas masalah ini. Jadi ketika seorang sahabat bertanya kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai boleh tidak berwudu dengan air laut, maka beliau tegas menjawab, huwa al-hillu maitatuhu at-tahuru ma'uhu, atau terbalik, huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Jadi laut itu suci, mensucikan airnya, dan halal dimakan bangkainya, binatang air maksudnya. Maka dari sinilah ulama-ulama madzhab Syafi'i juga menyatakan bahwa binatang itu kalau hanya hidup di air, maka hukumnya halal dikonsumsi. Tetapi kalau bisa hidup di dua alam, sejenis amfibi kan, maka itu tidak halal dikonsumsi. Jadi kita lihat ini ada namanya rajungan. Rajungan itu atau juga terkadang dikatakan kepiting. Jadi ini hanya hidup di laut. Ada kepiting Alaska itu juga hanya hidup di laut. Rajungan yang biasanya badannya ada batik-batiknya itu, ini juga hanya hidup di air laut. Kemudian ada kepiting hidup di air tawar, entah di air payau itu di bawah-bawah bakau itu. Terkadang juga ada budidaya kepiting. Jadi faktanya kepiting yang walaupun hanya yang di air tawar itu, faktanya kepiting itu hidupnya itu di dasar air.
Jadi mereka hidup di dasar air, tidak pernah keluar dari air. Walaupun ketika dibawa keluar, dia bisa bertahan 1 hari, 2 hari, kemudian mati, tetap mati itu. Maka ini karena habitatnya itu entah yang rajungan yang hanya hidup di air asin, air laut, atau yang hidup di air tawar, yang dibudidayakan termasuk. Karena ini faktanya hanya hidup di air, maka itu semuanya halal. Beda dengan kepiting cuyu yang ada di sungai, di sawah, lah itu yang haram. Jadi yang dimaksud di kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i, saraton itu adalah kepiting yang hidup di 2 alam. Contohnya di sungai, di sawah, dan semisalnya itu. Lah, untuk membedakan, ini kepiting ini hidup di air saja atau di 2 alam, maka ini mudah. Jadi sangat mudah. Lihatlah kaki yang paling belakang. Kalau kepiting itu habitatnya di dalam air, maka kaki yang paling belakang itu ada dayungnya. Jadi bentuknya itu bentuk dayung. Untuk berenang, memang fungsinya untuk berenang. Lah adapun kepiting yuyu yang hidup di 2 alam, amfibi, maka itu semua kakinya itu lancip. Nah, semua kakinya lancip. Dia tidak punya kaki yang berbentuk dayung untuk berenang, karena memang dia hidup di 2 alam, yang di sawah sama di sungai itu. Jadi ini kurang lebihnya penjelasan mengenai 2 macam kepiting. Begitu pula itu ada kura-kura. Jadi kura-kura itu punya kaki. Dia hidup di 2 alam, sehingga haram dikonsumsi. Kayak buaya, kayak katak, kayak ular. Ini semua haram dikonsumsi. Termasuk juga itu ada jenis kepiting yang bisa manjat kelapa atau di kebun sawit. Nah, jadi kalau memang ini kakinya semua lancip dan dia hidup di 2 alam, yaitu amfibi, haram semua. Nah, beda dengan yang saya uraikan di awal tadi, namanya penyu, yang hidup di laut, kemudian bulus di air tawar. Jadi kalau memang dipastikan itu bulus itu juga hanya hidup di air, kalau dia keluar nggak lama akan mati, maka ini semua ya halal dikonsumsi begitu. Jadi makanya mudah saja, makanya kayak belut kan gitu kan. Belut itu kalau nanti dikeluarkan dari air, dari lumpur, ya mati. Dia hanya hidup di air. Makanya belut itu halal. Jadi kesimpulannya, semua binatang-binatang itu yang hanya hidup di air, apapun bentuknya, itu semuanya halal. Lah mengenai kayak mamanya ada anjing laut, itu bagaimana? Lah itu ada 2 pendapat. Jadi dalam kitab-kitab itu dijelaskan ada 2 pendapat, karena satu sisi itu yo habitatnya tuh di air. Tapi di sisi lain terkadang dia juga bertahan lama ketika bisa di darat juga. Sehingga masalah kalbul ma ini ulama berbeda pendapat. Kemudian mengenai tinta cumi-cumi. Jadi tinta cumi-cumi itu ulama berbeda pendapat itu. Di kitab Bughiyah itu diantaranya referensinya. Ada yang memahami itu adalah kotoran. Jadi tinta cumi-cumi yang hitam itu, yang sebagian masyarakat juga memasaknya bersama cumi-cuminya, itu ada yang memahami itu adalah kotoran cumi-cumi, sehingga hukumnya najis kalau dipahami itu kotoran sebagaimana kotoran ikan.
Tetapi sebagian ulama punya pandangan lain, dan ini lebih sesuai dengan fakta, bahwa tinta cumi-cumi itu adalah bukan kotoran, itu senjata. Jadi senjata yang disemburkan oleh cumi-cumi bukan dari duburnya itu, mungkin dari mulutnya atau dari apanya gitu. Jadi senjata yang dipakai oleh cumi-cumi ketika dikejar oleh pemangsa, maka dia semburkan sehingga bisa menghilangkan jejak, dia bisa kabur gitu. Dan faktanya semacam itu. Maka kalau dipahami ini adalah senjata yang untuk mengkaburkan itu ikan-ikan pemangsa itu, sehingga dia bisa melarikan diri, ya jelas ini berarti bukan kotoran, sehingga hukumnya suci dan bisa dikonsumsi. Wallahu a'lam.